Kemudian tentang mengenai pencetakan hadis, kalau yang dimaksud berbeda itu dalam hal berbeda halamannya, itu ya jelas setiap percetakan itu punya tata letaknya sendiri. Hanya saja memang hadis-hadis Nabi itu kemudian seiring dengan berjalannya waktu itu diberikan misalnya penomoran, diberikan tahqiq, diberikan takhrij, diberikan keterangan. Itu satu hal yang normal. Atau kalau sekarang malah ada lagi diberikan syarah, tetapi itu tidak mengubah esensi dari hadisnya karena aslinya masih tetap dicantumkan. Jadi tambahannya itu bukan kepada redaksinya, tapi lebih kepada tahqiqnya, lebih kepada penelitiannya, lebih kepada diberikan nomor, dikasih bab-bab yang sebelumnya. Ketika kita melihat kitab-kitab itu sifatnya satu kitab-kitab zaman dulu itu tidak, dalam tanda petik, tidak tersistematis. Nah, kemudian percetakan saat ini dibuat sistem, seperti Bidayah wa Nihayah yang sekarang misalnya banyak kemudian oleh percetakan dikasih sub-sub judul misalnya, oleh pensyarahnya, oleh editornya. Tapi di situ kan dikasih keterangan, ini dari editor, ini dari biasanya di pengantarnya ada. Ini di pengantarnya ada. Di dalam buku-buku sekarang itu ada. Termasuk tafsir Ibnu Katsir yang dulu kan tebal sekali. Nah, sekarang dibuat ringkesan. Seperti yang ditulis oleh Nasib Rifai yang sering terpajang di buku-buku perpustakaan sekarang itu, yang tertulis tafsir Ibnu Katsir, itu penulisnya bukan Imam Ibnu Katsir tapi oleh Nasib Rifai. Karena Ibnu Katsir yang asli itu panjang, lalu kemudian diringkes. Nah, maka dikasih di situ mukhtasar, ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Nah, biasanya dikasih mukhtasar, ringkasan. Sehingga ketika kita membaca ringkasan ya tidak sama dengan yang asli. Jadi bukan dibuang, bukan dikurangi, tapi memang di situ buku-buku yang sekarang itu banyak buku-buku mukhtasar, buku-buku ringkasan itu banyak. Seperti ringkasan tafsir Ibnu Katsir, ringkasan tafsir ringkasan hadis Bukhari. Jadi dalam satu bab tidak diambil semua, hanya diambil beberapa. Ini salah satu kepentingannya adalah bahwa orang saat ini itu tidak suka baca yang panjang-panjang. Nah, dan dalam hal ini video-video yang ada pengajian-pengajian di YouTube pun demikian. Itu pengajiannya panjang tapi kadang yang ditampilkan cuma 5 menit. Nah, kenapa dipotong-potong, diambil bagian intinya? Nah, kenapa? Karena tidak semua orang yang buka YouTube itu mau baca dari awal sampai akhir. Nah, tapi yang aslinya kan masih tetap ada. Yang aslinya masih ada. Baik. Sehingga ketika ada mukhtasar itu, ada ringkasan itu, bukan berarti kemudian menghilangkan yang asli. Termasuk tulisan para ulama dahulu itu rata-rata ada mukhtasarnya. Termasuk juga Imam Ibnu Qayyim itu punya Zadul Ma'ad. Itu ada mukhtasar Zadul Ma'ad. Nah, ada ringkasannya. Dan itu satu hal yang lumrah. Satu hal yang lumrah dalam rangka untuk memudahkan. Maka ketika kita membaca satu kitab harus jelas ini memang Sahih Bukhari atau mukhtasar, ini Sahih Bukhari atau ringkasannya, ini Sahih Muslim atau ringkasannya, ini Ibnu Katsir atau ringkasannya. Nah, demikian pula nanti dalam ringkasan itu kadang ada tahqiq, ada takhrij. Nah, jadi ada tahqiq, ada takhrij, ada catatan-catatan. Sehingga bagi kita yang tidak memahami dalam hal ini dianggap loh ini dipalsukan Bu. Ini hadisnya banyak kok jadi sedikit. Coba lihat lagi judulnya. Oh, mukhtasar, ringkasan. Ya, berarti memang itu ringkasan, bukan keseluruhan. Baik. Begitu nggih? Yang saya maksudkan ada sebuah cerita atau ada orang yang mengatakan hadis sebelum tahun 1805 itu ada. Tapi setelahnya itu tidak ada, itu ya saya dengan masalah perbedaan. Mungkin apakah itu benar atau tidak? Baik, di dunia ini itu ada banyak para hafid
hadis. Nah, jadi ada banyak para hafid hadis. Disebut al-hafid itu banyak. Di masa silam juga banyak para ulama yang bergelar al-hafid. Termasuk saat ini juga banyak ulama hadis yang bergelar al-hafid. Maka ketika ada seperti itu pasti akan segera ketahuan. Maka kalau informasinya seperti itu, maka kalau yang mengucapkan adalah al-hafid, maka itu bagian dari koreksi. Tapi ketika yang mengucapkan itu bukan al-hafid, maka itu sebagai hoax. Nah, karena mestinya ini ranahnya al-hafid, orang yang hafal hadis. Nah, dan banyak di negeri kita yang hafal hadis, termasuk di Timur Tengah yang hafal hadis juga banyak. Bahkan salah satu tokoh Muhammadiyah hafalnya tidak main-main, sampai apal pojok kanan atas, pojok bawah. Nah, ya, kalau saya pribadi jangankan pojok kanan atas, yang tengah saja tidak apal. Baik, saya bisanya hanya qori hadis. Jadi banyak ya para hafid hadis. Insya Allah kalau memang itu ada pemalsuan akan segera ketahuan. Sehingga siapa yang mengucapkan ini, al-hafid atau bukan. Kalau bukan ya maka itu isapan jempol. Tapi kalau yang mengucap itu adalah yang dia orang yang hafid hadis, yang dia mendalami takrid hadis atau ulama ahli hadis, maka itu berarti ketahuan. Berarti dengan sendirinya itu sebagai bentuk koreksi, dan mestinya diterbitkan dalam bentuk yang menjelaskan di mana letak yang hilang. Tetapi ketika itu kemudian tidak diikuti dengan penerbitan yang berikutnya, tidak diikuti dengan pengkajian yang berikutnya, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran bahwa hadisnya dipalsukan. Sehingga di dalam bab ini kita juga mengetahui para ulama itu selain menghafal hadis yang sahih, juga menghafal hadis yang dhaif, yang palsu, sehingga ketahuan mana yang dhaif, mana yang palsu. Bahkan dikumpulkan dalam kitab khusus. Termasuk Imam Ibnu Jauzi itu punya kitab namanya Al-Maudu'at, kumpulan hadis palsu. Termasuk Imam Bukhari tidak hanya meriwayatkan hadis dalam Sahih Bukhari, tapi juga meriwayatkan hadis dalam kitab-kitab beliau yang lain dengan standar yang berbeda.